Terima kasih Pak atas kehadiran undangan kami untuk ke podcast Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen. Nah, hari ini topik kita strategi Apindo-USU dalam mendorong UMKM naik kelas dan menghadirkan wirausahawan baru dalam mendukung perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini akan narasumber kita Bapak Muntong SE, Chartered Accountant yang menduduki bidang UMKM di Apindo-USU, bidang IKM dan UKM ya Pak ya. Nah, mungkin ini sangat tertarik sekali karena kita berbicara UMKM naik kelas. Tapi tentu saja dalam kondisi sekarang kita tahu pemerintah ini kondisinya itu untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan ya, harus kita lihat ke sana. Kemudian meningkatkan kesadaran dan edukasi UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Yang kita lihat sekarang banyak ya pengangguran akibat mungkin teknologi, sehingga kita lihat setiap kali di dalam kiriman WA itu pengangguran itu banyak, pabrik-pabrik ditutup dan terjadi pengangguran. Saya kira UMKM ini sangat dibutuhkan saat ini ya. Kemudian tentu saja mendukung target dan kebijakan pemerintah. Nanti ada kita bahas beberapa pasal di dalam undang-undang Pak yang mungkin kita angkat nanti dari Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM yang disahkan tanggal 14 bulan 7 2008 oleh Pak SBY dan PP nomor 7 2001 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, saya ingin mendengar dulu dari Bapak, kira-kira Apindo-USU sampai hari ini apa yang sudah dilakukan dalam UMKM ini Pak? Ya Pak, makasih. Ya, terima kasih atas undangannya Pak Martono. Jadi kalau mengenai Apindo-USU, kita di Apindo-USU itu ada satu program yang namanya Apindo UMKM Merdeka Pak. Nah, jadi program ini kita mencoba menggabungkan antara pelaku UMKM dengan mahasiswa. Ya, nah jadi mahasiswa yang biasanya magang di perusahaan besar dan terakhirnya punya kecenderungan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini kita magangkan di UMKM. Nah, kenapa kita memagangkan mahasiswa ini ke UMKM? Ya, yaitu ada dua tujuan utamanya. Pertama, mahasiswa ini kita bentuk dulu dalam satu tim terdiri dari 5 sampai 6 orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan dari berbagai universitas yang berbeda. Ya. Nah, jadi ini dalam satu tim ini kita magangkan ke UMKM. Kenapa? Nah, supaya mahasiswa ini bisa sharing ilmu-ilmu yang sudah mereka peroleh dari kampus, nah kepada UMKM dalam rangka scaling up UMKM-nya. Mudah-mudahan UMKM-nya bisa kinerjanya, usahanya bisa meningkat. Nah, jadi seperti saat ini kan era digitalisasi, jadi digital marketing segala macam. Nah, kan anak-anak zaman sekarang kan lebih menguasai hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi di dalam timnya itu ada yang latar belakangnya dari Fakultas IT, latar belakang dari Fakultas Ekonomi yaitu jurusan akuntansi, manajemen, dan yang lainnya. Nah, ini yang nanti akan sharing kepada si UMKM. Ya, nah jadi untuk pemasaran digital, nah berarti ada yang jurusan IT yang akan membackup. Dan salah satu lagi yang cukup penting yaitu UMKM itu banyak yang gagal naik kelas karena uang usahanya sama uang pribadinya sering tercampur. Makanya di dalamnya kita ada yang jurusan akuntansi bantu mereka benahi. Jadi supaya mereka pembukuannya juga bisa lebih rapi sehingga nanti mereka bisa tahu, oke, sebenarnya dari usaha saya ini untung atau rugi. Ya, kenapa kok nggak kelihatan uangnya? Oh, rupanya karena usahanya untung, duitnya ada, kemudian saya belanja untuk pribadi, untuk yang konsumtif itu jadi meningkat. Nggak terarah dia. Jadi kalau nggak punya data kan dia bisa nggak tahu sudah kok usaha sudah kekurang modal. Jadi
jadi pemasaran digital, dari pembukuan. Nah, makanya mahasiswa ini coba inikan ke UMKM-nya, dibantu dibenahi, ditingkatkan, sehingga nanti mereka kalau sudah diperbaiki sedemikian rupa, mudah-mudahan nanti ke depannya mereka bisa naik kelas. Itu dari satu sisi. Apakah ini istilah dari upskill ya? Upskill atau Ya, scaling up reskill? lah. Ada dua istilah ya, Ya. upskill, reskill ya. Itu bagaimana kira-kira? Ya, jadi sebenarnya ada dua sisi juga kena. Jadi upskill atau reskill dari si pelaku UMKM, karena siapapun pelaku UMKM ya tentu latar belakang sebelumnya kan juga nggak bisa mencakup banyak hal. Sementara dalam bisnis kan cukup kompleks, ya. Jadi ada aspek manajemen, aspek pembukuan, aspek yang tadi digital marketing, aspek inovasi macam-macam. Nah, makanya mahasiswa yang dalam tim ini kita ini kan supaya skill, wawasan, kreativitas mereka bisa meningkat. Dengan demikian maka usahanya baru bisa naik berkembang. Itu di satu sisi. Tadi kan saya bilang ada dua sisi. Nah, satu lagi dari sisi mahasiswanya, mereka kan dapat ilmu yang dari kampus, tapi ilmu berusahanya kan mereka belum dapat. Ya, ilmu prakteknya. Prakteknya ya kan. Nah, kemudian entrepreneurship-nya kemungkinan besar kan mereka juga belum dapat dari kampus, ya. Nah, jadi dengan mereka magang di UMKM ini, maka entrepreneurship itulah yang ditularkan oleh si pelaku UMKM kepada mahasiswa ini. Ya, nah, jadi dengan demikian, begitu mahasiswa selesai lulus dari kampusnya, nah mereka enggak mencoba untuk mencari kerja lagi, tapi untuk berusaha, ya. Dan kalaupun mereka merasa umpamanya masih belum cukup pede untuk langsung berusaha, mungkin mereka bisa bekerja dulu 2 tahun, 3 tahun untuk lebih kumpulin dana, modal untuk usaha atau apapun pertimbangannya. Nah, begitu selesai itu 2-3 tahun, mereka akan masuk ke usaha ya sesuai dengan ide ataupun apa yang cita-citanya mereka. Menurut Bapak, kalau melihat dari sisi kondisi mahasiswa sekarang, kita lihat ya, sekarang kan mahasiswa ini dari mental ya, konsep mentalnya itu kan dikatakan ini sudah merupakan generasi yang sangat seperti keropok. Kalau istilah kemarin itu ada semalah Jane Strawberry, ya, yang sangat rapuh sekali. Kira-kira bagaimana pengalaman Bapak dalam membina UMKM sampai saat ini? Ini kan termasuk program yang masih baru. Di Sumut kita baru masuk batch yang kedua. Jadi kalau kita program ini kita sandingkan dengan program MBKM-nya Kemendikbud. Nah, di Kemendikbud itu program MBKM-nya ada dua, satu yang wirausaha mereka, satu lagi yang MSIB. Ya, nah, jadi di program MSIB-nya sendiri sudah masuk batch yang ke-7. Nah, untuk Sumut kita baru mulai di batch yang ke-6 dan ke-7. Jadi baru 2 kali, jadi masih belum begitu banyak. Tapi dari pengalaman selama 2 batch ini, ya memang seperti yang Bapak bilang ini, kadang-kadang mahasiswanya juga ya mungkin arahnya belum dapat, ya. Nah, sebenarnya tinggal kita gimana mengarahkan mereka kadang-kadang. Banyak nggak yang menyerah, Pak? Berjalan setengah jalan kemudian menyerah, nggak mau lagi lah dan lain-lain, ada nggak kira-kira? Nah, mereka sebelum mereka mulai masuk ke program ini, jadi kita sudah confirm dengan mereka bahwasanya sudah harus ada komitmen, begitu sudah mulai harus selesai, ya. Dan itu nanti kan ini terkait dengan pelaksanaan MSIB itu kan konversi nilai mereka. Jadi nanti begitu selesai programnya, nanti dari kita selaku mentor akan ada memberikan penilaian kinerja mereka, kira-kira gimana, apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari selama magang. Nah, jadi nanti nilai yang kita berikan itu nanti langsung konversi sebanyak maksimum 20 SKS di universitas. Jadi mau tak mau mereka mesti selesai, karena kalau enggak, pengaruh ke syarat-syarat itu ya, yang bisa dikompensasi itu. Ya. Saya coba tarik sedikit UMKM ini bagaimana mendukung terkait dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Seperti kita tahu sekarang kan masalah sampah mengerikan. Ada nggak UMKM ini seperti melakukan daur ulang,
sampah itu sekarang sampah banyak itu bisa menjadi uang. Seperti kita katakan banyak sekarang inovasi ya yang dari sampah-sampah daun kering, kemudian ranting-ranting itu dibakar dan lain-lain menjadi arang. Nah, dan banyak lagi sampah seperti plastik dikumpul-kumpul, kemudian dicairkan, dibuat lagi menjadi sesuatu yang bisa seperti yang kalau kita lihat di lapangan itu plastik asoy lah namanya, yang untuk ini ya dipakai. Kira ada nggak UMKM membawanya ke sana kira-kira? Kita ada 7 UMKM, ya. Ada satu yang terpantau oleh saya, yang namanya Jamur Dapur Niswa. Jadi beliau membuat jamu, ya. Nah, jadi setelah dari kunyit, jahe, macam-macam lah, ya. Nah, jadi itu diolah, diambil sarinya. Setelah itu kan masih ada sisa ampasnya. Nah, terakhir yang saya dengar itu mereka sebelumnya terbuang sia-sia. Nah, ini sekarang dimanfaatkan untuk entah makanan ternak atau apa gitu. Jadi ada suatu nilai tambahnya ini ya. Marketnya segala sesuatu kalau udah kita lakukan yang kita takutkan kan nggak terjual. Bagaimana Ya. UMKM Apindo menyikapi ini? Nah, jadi untuk market ya, jadi dari kita makanya di program Apindo UMKM mereka itu kita sertakan satu yang jurusan IT punya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu mereka membuka peluang pasarnya sampai sejauh mana. Kalau dulu sebelum era digitalisasi ini, ya, nah biasanya kalau usaha kan buka toko, menunggu pelanggan datang membeli, ya. Nah, itu kan terbatas marketnya. Nah, jadi dengan adanya era digitalisasi, entah itu melalui TikTok, entah itu melalui Tokopedia, Blibli, macam-macam e-commerce itu, maupun kalau yang sudah agak lumayan, mereka ada buat websitenya sendiri, ya. Nah, jadi melalui itu maka peluang pasarnya itu menjadi lebih terbuka. Ya, nah jadi kita membantu UMKM itu untuk membuka pasarnya melalui digitalisasi pemasaran dan penjualannya mereka satu. Kemudian kita juga ada linkkan ke rumah BUMN maupun kita ada linkkan ke berbagai pihak lainnya sehingga nanti ada acara, ada bazar atau apa, peluang untuk mereka ini menjadi lebih terbuka. Oke, berarti pasarnya juga kita bantu di Apindo ya, di Apindo ya. Nah, saya coba melihat ada dua pasar yang sekarang sangat menarik ya. Itu pasar halal satu, ya kan produk halal. Itu kan sekarang sangat keren ya. Yang kedua itu healthy food. Orang kan sekarang udah takut dia kan, saya mau makan makanan-makanan yang healthy gitu. Nah, di UMKM bagaimana melihat ini? Dua pasar ini, halal dan healthy food. Jadi kalau yang halal ini kan sebenarnya kan sangat tergantung juga. Ini kan suatu regulasi, ya. Nah, ada pihak yang akan mengeluarkan izin untuk sertifikat halalnya. Nah, ini kalau pelaku UMKM, nah ini sepertinya perlu mendapat dukungan dan bantuan, ya, dari pemerintah ataupun dari siapapun yang bisa membantu mereka untuk proses sertifikasi halal. Ya, karena kalau nggak dibantu, kalau biayanya berat, ya, nah itu maka mereka jadi agak susah masuk ke pasar itu, ya. Karena yang saya dengar untuk sertifikat halalnya itu bisa dibagi dua kelompok, satu yang agak mudah punya, kenapa? Karena makanan tersebut tidak mengandung daging, ya. Nah, satu lagi kalau makanannya itu mengandung daging, nah ini prosesnya bisa agak rumit. Kenapa? Karena mesti dipastikan dulu dagingnya memang prosesnya itu sudah halal atau gimana. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini ini, nah itu perlu mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintah. Bagaimana dengan healthy food, Pak? Nah, kalau dari segi healthy food, ini kan namanya usaha itu kan tergantung pada kreativitas dan inovasi masing-masing. Ya, nah dulu waktu itu cukup besar juga pangsa pasarnya. Cuma kadang-kadang kalau kita mau ngomong UMKM ini bisa naik kelas, ya, nah ini kan juga banyak hal yang perlu dipersiapkan.
Jadi waktu di batch yang ke-6 yang barusan lewat, nah itu ada satu UMKM yang ikut namanya Puri Aren, ikut program kita. Nah itu Puri aren ya. Puri Puri Aren. aren. Jadi biasanya kan kalau gula putih eh, katanya ya, kabarnya itu kurang begitu bagus bagi kesehatan. Jadi kalau gula itu pakai yang gula merah. Gula aren lah, gula Gula aren ya. aren ya. Iya, iya. Cuma kalau gula arennya itu dalam bentuk yang seperti dulu itu kan Bulat itu ya. itu kan nggak gampang untuk Iya, ini iya. ya olahnya. Iya. Jadi ada yang Ibu Putri, nah beliau membuat gula arennya menjadi dalam bentuk cair dan tersedia di uh, beberapa retail. Nah, cuma kalau kita saat ini beliau sudah ada mulai ekspor sedikit tapi belum signifikan. Udah ekspor ya. Itu Ah, atas bantuan Apindo-Su atau Ibu itu ekspor sendiri? Ekspor sendiri karena waktu kita masuk itu beliau sudah ada ekspor enggak gitu besar kuantitasnya ke Malaysia, sudah ada pelanggannya. Ya, nah cuma ini kan belum bisa diekspor secara skala gede ya. Kenapa? Karena kan juga ada ketersediaan bahan bakunya. Jadi kadang-kadang ada berbagai kendala yang seperti yang perlu ini kan Ini dulu. masalah raw material juga ya. Iya. Oke, tadi cerita kita mengenai regulasi. Saya sangat tertarik nih. Karena kita ini Fakultas Hukum ya. Ya, ya, Jadi kita bahas coba dari tadi Undang-Undang Nomor 20 2008 tuh ya tentang UMKM itu. Itu ada di pasal 4 ya huruf C itu menyatakan bahwa pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar. Nah, kira-kira pengertiannya ini kan sesuai dengan kompetensi UMKM. Jadi berarti daerahnya, sumber daya alam, sumber daya manusianya memang harus berorientasi pada lokasi-lokasi itu. Ada nggak UMKM Apindo-Su melihat mengembangkannya sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut, SDM, SDA-nya? Ada nggak kira-kira gitu? Nah, sebenarnya kalau seperti di gula aren itu kan di Sumut juga cukup lumayan banyak. Ya, saya pernah lihat datanya ada sekian ratus ribu hektar kayaknya yang tanaman aren, tapi itu tersebar. Ya, berarti beliau melihat punya peluang di sana bisa memanfaatkan itu. Ya, nah sehingga ini. Kemudian nah, contoh-contoh yang lain umpamanya Sumut dikenal dengan Danau Tobanya. Nah, jadi sebenarnya kan bisa banyak juga UMKM yang Sesuai dengan potensi daerah ya. sesuai dengan ini angkat budayanya, angkat mungkin souvenir dengan ciri khas daerah masing-masing. Nah, seperti itu ada ya yang kita lihat. Jadi supaya selain bisnis jualan produknya juga bisa mengangkat wisata daerahnya untuk diperkenalkan gitu. Nah, ini pasal 5, ini ada tujuan pemberdayaan. Mungkin ini untuk kita ketahui bersama ya. Ini pasal 5 ini tujuan pemberdayaan huruf C ini meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah. Seperti yang Bapak cerita tadi ya, kalau di Samosir itu, di Bapak itu mungkin kita mengikuti perkembangan di sana ya. Penciptaan lapangan kerja. Nah, kalau di sana itu saya kira harus diciptakan tour guide malah. Ya kan? Pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini seharusnya ini harus sadar juga budaya masyarakat ini. Ya kadang kita tahu bahwasan masyarakat itu mungkin UMKM ini harus mengetahui juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu yang membuat sesuatu itu kenapa orang bisa jual, kenapa nggak bisa. Kemudian di sana jualnya 1.000 perak, kalau bisa saya matiin, saya jual 500, rugi sedikit pun terakhir sama-sama mati. Itu ya. Dan kemudian pengentasan rakyat dari kemiskinan. Ini ada di pasal 5 ya. Bagaimana kira-kira UMKM Apindo-Su membuat bahwasan tercipta lapangan kerja di satu lokasi daerah tertentu dan kemudian dalam konsep pengentasan rakyat dari kemiskinan. Bagaimana melihat itu? Tujuan dari program Apindo UMKM Merdeka ini adalah dalam rangka memenuhi hal yang seperti itu. Jadi kita usahakan UMKM yang sudah ada saat ini bisa naik kelas
sambil sekalian mempersiapkan adik-adik mahasiswa kita ini supaya nanti mereka setelah lulus modalnya cukup, pengalaman sudah oke, nah mereka sudah bisa mulai merealisasikan ide Diminta untuk cita-cita pulang mereka. kampung atau enggak? Atau malah di kota mereka kembangkan? Kita sih enggak mengarahkan mereka kemana-mana, jadi kita hanya memberikan mereka pengalaman, ya. Kemudian kita arahkan sesuai dengan cita-cita keinginan mereka. Kalau mereka senang sesuatu, maka mereka akan lebih fokus, ya. Nah, jadi nggak dipaksa lah ya, silakan bebas. Ya, karena kalau kita mengarahkan dia umpamanya pulang kampung, tapi nggak sesuai dengan dia punya ini, nanti kan dia jadi merasa tertekan. Stres dia. Jadi seperti contoh yang di batch 6 itu ada 2 mahasiswi kita yang ada satu yang jago membuat programming, ya, mereka kawan baik, satu lagi suka main game, ya. Jadi saya pantau sering dia IG-nya on, kemudian diskusi mengenai game, kemudian waktu kita ngomong mengenai ini, dia sering main game kadang sampai jam 1, jam 2, kemudian jadi panitia untuk perlombaan game, ini segala macam. Ya, nah jadi sebenarnya 2 orang ini punya potensi. Ya, begitu tamat, kalau kira-kira sudah ini, ya, nah ini bisa tinggal kerjasama. Mungkin mulai dari game yang sederhana dulu, Nah, karena yang satu sudah tahu, oh saya suka main game ini, kenapa? Karena saya suka ada karakter ini atau ada yang ini. Ya, jadi tinggal mereka inovasi, ya. Nah, membuat suatu game yang menarik, dia yang satu punya ide gimana rancang ininya, yang satu membuatnya. Nah, kalau ini bisa dikerjasamakan, jadi itu punya potensi, dan kalau yang namanya game berarti yang ininya marketnya sangat luas, ya. Nah, bukan entah itu di kampung mereka buatnya atau di kota Medan atau di mana, nah terserah, yang penting kita itu bebas lah ya. ini. Pasal 7 ini kita coba lihat ya, penumbuhan iklim usaha. Ini pemerintah dan pemerintahan daerah, dunia usaha dan masyarakat berperan serta aktif menumbuhkan iklim usaha yang meliputi apa? Pendanaan, ya. Kemudian sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, kemudian perizinan usaha. Bapak tadi menceritakan usaha ini, perizinan usaha itu biaya tinggi. Mungkin ini salah satu di pasal 7 itu menunjukkan bahwa ini pemerintah daerah harus mendukung dalam perizinan usaha ini, kesempatan berusaha, ya kan, kemudian promosi dagang. Nah, pemerintah ini yang dari pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sendiri memang harus ikut dalam bagaimana mensukseskan ini. Dan yang terakhir ini dukungan kelembagaan. Jadi sebenarnya ini kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat bersama bagaimana berperan aktif menumbuhkan kondisi iklim usaha ini supaya bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin pemerintah bisa di BUMN-nya atau di apanya, dikeluarkan dana dari kementerian di bidangnya ya, bisa mengeluarkan pendanaan ini ya yang dengan jelas. Kemudian sarana prasarana tinggal kita ini memberikan porsinya ya. Nanti itu memang ada pasal spesial yang 30%, nanti kita cerita. Nah, kemudian informasi usaha dan pernah nggak Pak Muntong merasakan di sini dari pemerintah daerah bekerja sama dengan dunia usaha yang dikatakan Apindo-Su ya, salah satunya asosiasi yang sama-sama membawa sesuatu penumbuhan iklim ini. Ada nggak ini? Sebenarnya secara garis besarnya sih pemerintah cukup mendukung untuk UMKM berkembang. Kenapa? Karena kalau saya lihat sih UMKM ini ya kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaannya itu bisa dibilang bisa sampai 90-an% secara nasional. Kenapa bisa sampai gitu tinggi? Karena UMKM-nya di Indonesia itu totalnya data yang ada itu sekitar 60 jutaan UMKM. Jadi kalau satu UMKM itu
ada menggaji 2 orang aja itu berarti sudah 120 juta. Betul. Ya, jadi ini pengaruhnya sangat walaupun kecil-kecil, tapi kalau di total pengaruhnya Besar. sangat signifikan. Betul. Ya. Nah, dari segi perizinan itu kan bisa macam-macam. Ya kan? Nah, yang paling mendasar, yang paling awal yaitu nomor induk berusaha. Ya kan? NIB. NIB-nya. Nah, itu sih bisa dibilang kalau UMKM usahanya karena sudah dibuat berbasis Kita tetap risiko. daftar di OSS nggak ya? OSS. OSS ya. Jadi Iya. karena sudah berbasis usaha berdasarkan risiko usahanya, ya. Jadi kalau UMKM yang risiko usahanya rendah, nah itu NIB-nya cepat selesai. Iya. Ya. Nah, kecuali kalau yang usahanya agak complicated punya, agak rumit punya, nah itu mungkin lain lagi ceritanya. Ya. Nah, kalau berarti kita ke topik kita yang khusus UMKM, kalau yang risikonya kecil, ya kan, nah itu cepat selesai izin usaha. Nah, cuma kadang-kadang UMKM kan ada yang terkait ke makanan, nah itu halal, itu lain lagi cerita, ini perlu dukungan. Ya. Kemudian juga ada satu yang tadi jamu dapur Niswa. Nah ini beliau sedang mencoba untuk masuk ke pasar ekspor. Karena ini jamu, ya. Nah itu perlu perizinan dari BPOM. Nah ini beliau sedang coba proses. Nah ini katanya agak rumit. Kemarin barusan info ke saya minta bantuan, bisa nggak kita memfasilitasi? Ini sedang saya pikirkan dan sedang saya cari networknya untuk bisa fasilitasi beliau. Kalau bisa kan bagus, karena saya lihat desain kemasannya, desain ininya udah cukup bagus, dan beliau juga mampu ngomong bahasa Inggris dengan orang buletnya. Saya lihat berarti kemampuan bahasanya bisa, berarti tinggal gimana memenuhi persyaratan standarnya dari BPOM umpamanya. Ya, nah, jadi dari segi perizinan kira-kira seperti itu. Nah, tapi bisnis kan bukan hanya dari perizinan. Bisnis juga ada mencakup kepada permodalan, ya, pendanaan. Ya, nah, jadi dari hal ini pemerintah ada menyediakan KUR umpamanya. Jadi KUR itu bunganya disubsidi. Cukup bagus, dan belakangnya kan Pak Prabowo sudah ACC, yang UMKM yang lama dulu, yang KUR Tani lah, yang apa. Jadi kalau sudah sempat macet, Pemutihan ya? pemutihan, sehingga kalau dikena slik di OJK, itu sudah bersih, sehingga bisa lagi. Karena banyak juga petani itu kalau nggak salah ada sekitar 15 juta, 16 juta petani. Itu kan juga UMKM. Ya, nah, jadi dengan demikian maka diharapkan mereka bisa terbantu untuk ini ya, bila membutuhkan lebih semangat, mulai lagi sesuatu yang baru. Ya, nah, jadi dari segi KUR pendanaan, sebenarnya selain pendanaan dari segi KUR juga setahu saya ada aturan juga bahwasanya BUMN wajib menyisihkan sebagian kecil dari keuntungan mereka untuk yang dulu istilahnya bina lingkungan dan kemitraan. Sekarang ada istilah yang baru. Sekarang ada istilah BUMN baru ya? untuk BUMN. Nah, cuma kan harus punya akses dulu ke mereka untuk ngomong gimana ininya, ya. Jadi dana itu baru bisa dicairkan. Saya lihat kalau nggak salah bisa sampai 200-an juta bisa dibantu UMKM-nya per UMKM. Ya, nah, jadi dengan melihat hal-hal yang kayak gitu, berarti kan pemerintah cukup membantu, tapi bukan hanya dari izin pendanaan. Nah, yang ketiga dari ini kompetensi si UMKM-nya. Jadi kan satu UMKM, umpamanya saya punya ide, saya mau buat produk ini, teknisnya saya kuasai, tapi marketing kan belum tentu saya kuasai. Packagingnya mungkin desainnya saya nggak kuasai. Ya, nah, jadi untuk hal-hal yang terkait yang kayak gini, nah, pemerintah melalui PLUT, Pusat Latihan Usaha Terpadu, itu di beberapa sebagian besar provinsi seperti yang sudah ada. PLUT itu di bawah Dinas Koperasi dan UKM. Ya. Nah, di Sumut kita ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto dekat PRSU yang lama. Di sana ada fasilitas PLUT-nya. Nah, di sana mereka bantu UMKM-nya untuk desain packaging-nya. Kemudian kalau ada yang pengen diskusi mengenai pembukuan juga bisa di sana. Ada bantuan hukum juga mereka ada sediakan.
Ya, kemudian mereka juga ada buat inkubator. Kalau yang anak-anak mahasiswa kita ini pengen berusaha, punya ide, tapi nggak tahu mau gimana mulainya, nah bisa ikut pelatihan melalui program inkubatornya mereka. Jadi kalau saya lihat sih cukup bagus, ya, sudah tersedia. Nah, tinggal mudah-mudahan nanti di masing-masing bagian ini nggak ada yang namanya oknum. Ya, nah kalau semuanya bisa mendukung sejalan ini, ya, nah maka UMKM kita bisa lebih cepat berkembang, ya, dan dengan adanya digitalisasi yang seperti saat ini, maka mereka penetrasi pasar bisa sangat ini, ya. Nah, tapi mereka ya namanya UMKM ya memang perlu dibantu supaya bisa ini. Nah, kalau mereka berhasil penetrasi pasar sampai ke luar negeri, ekspornya meningkat, nah, itu cadangan devisa kita kan akan meningkat juga. Betul, Ya, nah betul. itulah yang kita ini kan harap. Kalau Apindonya ya ikut bercampur tangan, masyarakatnya ikut, kemudian tentu aja di antara di dalam pemerintah itu ada yang baik, ada yang belum, dan sama di pengusaha juga ada baik dan tidak, di masyarakat juga sama. Tapi di sini kalau semua udah bersama, tentu akan menunjukkan suatu yang menuju ke tujuan dari di mana instansi itu, seperti mengangkat bagaimana satu UMKM itu bisa lebih maju. Saya kira kalau ini suatu kerjasama yang baik, ini memang harus terus dibina sehingga membangun dalam keberadaan bersama ini meningkatkan tujuan target dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, coba saya masuk ke pasal 13 nih Pak ya. Ini aspek kesempatan berusaha, ini melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UMKM. Nah, usaha strategis UMKM kira-kira menurut Bapak bentuknya apa ini? Di Indonesia kita kalau nggak salah ada 15-16 juta petani. Nah, itu termasuk UMKM kan petani. Itu kan sangat strategis. Kenapa? Karena nyangkut ketahanan pangan. Ya. Betul. Ya, nah jadi menyangkut ketahanan pangan, makanya Pak Presiden memutihkan yang kredit tani yang dulu apa gitu ya. Nah, jadi nah itu sesuatu hal yang sangat ini. Jadi kalau produk yang menyangkut ke hajat hidup orang banyak, nah itu bisa dibilang termasuklah harusnya kategori yang strategis. Ya, itu menjadi target dari Apindosu nggak membangun UMKM ini? Sebenarnya kita ada membuat suatu program juga mungkin, tapi belum bisa kita sampaikan saat ini karena itu perlu dukungan dari pemerintah pusat juga, ya, yang mana itu menyangkut ke petani. Cuma nanti kalau saatnya sudah tepat mungkin nanti baru kita sampaikan Pak. Ada yang sedang kita coba kerjakan. Coba kita masuk ke pasal 14 ini, aspek promosi dagang. Ini di huruf C ada dikatakan bahwa memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri. Dan huruf D-nya menyatakan bahwa memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. Ini kira-kira sudah berjalan ya tadi ya kayaknya ya. Kalau yang terkait ke haki, memang bisa kita lihat langsung ada keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Karena kalau kita ada logo, ada merek tertentu, kita langsung coba daftarkan melalui websitenya Kemenkumham yang terkait ke haki punya. Ya, kalau usaha besar itu satu merek itu 1,8 juta mesti bayar ininya. Tapi UMKM kalau mereka ke Dinas Koperasi dan UKM minta surat bahwa itu sudah mereka merupakan UMKM, ya. Nah, kalau mereka daftar itu cuma 500.000, jadi ada penghematan 1,3 juta. Oke. Jadi itu cukup jauh. Cukup berpengaruh.
Jadi itulah salah satu keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Kita lihat posisi. Malah enggak UMKM bilang maunya kalau bisa gratis, enggak gitu. Kadang-kadang mereka ada buat program yang kayak gitu. Jadi dari ke dinas koperasi UMKM-nya, ya mereka kadang ada buat program kayak gitu. Jadi langsung daftar melalui mereka. Mungkin mereka menggunakan anggarannya mereka, mungkin. Ya, tapi kan nggak selalu ada. Ya. Sebenarnya yang kita perlukan transparansi ya. Dari oknum-oknum yang memang ada di pemerintah tersebut. Sehingga dana-dana program yang dibuat itu betul-betul kena sasaran. Ya. Coba kita masuk ke pasal 25 ini ya, kemitraan. Kemitraan ini menyatakan bahwa penyediaan lahan, ahli produksi, ahli keuangan ya, seperti Pak bilang tadi ya, ahli pemasaran, ahli manajemen. Nah ini sebenarnya di dalam pasal ini menyatakan diadakan kemitraan ini di antara para ahli ini. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Nah, jadi kemitraan itu kan banyak hal, ya, bisa dalam banyak bentuk juga, ya. Jadi bisa kemitraan dalam hal seperti tadi yang peningkatan SDM, kompetensi, macam-macam di bandara maupun di tempat-tempat tertentu, ya kan, atau rest area tol, ya. Nah, karena saya lihat di pasal ini dia melihat secara kemitraan di dalam membangun satu struktur perusahaan, berarti ada bosnya, ya, bosnya yang menyediakan lokasi, kemudian siapa yang pandai di bagian produksinya, kemudian kalau produksi ini berjalan harus ada bagian finance-nya, bagian marketingnya, ya kan, kemudian bagaimana kalau udah ada ini harus bisa dijual bagian pemasarannya. Ya biasa kalau di perusahaan kita sebut finance, operational, and marketing, FOM ya. Nah di sini pasti ada satu yang bisa mengatur itu semua. Kira-kira bagaimana di Apindosu ini mengatur supaya struktur ini bisa terjadi sehingga mereka ini terbentuk. Oh ini udah kuat, bukan hanya produksinya tapi dia udah satu paket gitu. Di dalam kemitraan membentuk satu usaha dari mulai membuatnya sampai memfinance-nya, yang pegang duit. Karena kita tahu banyak orang yang bisa mengirim barang ketika itu susah menagih duit. Terakhir mau cari uang untuk beli raw material nggak ada lagi uangnya. Ya memang kita harus ada yang megang duitnya, pandai, kemudian bagian operasionalnya harus mengetahui mutu-mutu produk barang itu harus sesuai dengan consumer, ya kan? Satisfaction of consumer need dia perlu. Kemudian marketing juga dia tahu pasar mana yang bisa mengambil pasar ini supaya harganya yang terbaik. Kemudian volumenya jelas dan konsisten dia. Nah, kira-kira bagaimana Apindo membawanya nih? Nah, ini suatu ide yang sangat bagus, ya, yang tadi Bapak sampaikan, ya. Nah, cuma ini adalah kerja besar, ya, kerja besar yang nggak bisa hanya dikerjakan oleh 1-2 orang, ya. Nah, jadi kalau di Malaysia yang saya tahu, kebetulan saya ada satu kawan yang dulu dia kerja di Bank Indonesia Pusat, posisi cukup tinggi sudah, kemudian sekarang sudah pensiun. Waktu kami ketemu ngobrol-ngobrol, jadi beliau tahu tuh, Bapak ada di ini ya, mengenangani yang UKM ini ya. Ya, kemudian terakhir beliau kirim kepada saya satu bahan presentasi yang beliau dapat waktu kunjungan, waktu beliau masih aktif berkunjung ke Malaysia. Nah, rupanya di Malaysia itu mereka ada satu kementerian atau apa gitu yang langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menterinya. Jadi di sana ada suatu lembaganya yang membawahi UMKM di sana. Nah, ada bantuan pendanaan, pelatihan, macam-macam. Langsung ini untuk kembangnya. Nah, jadi kalau kita di Apindo, yang sedang kita coba lakukan saat ini adalah kita sudah ada kerja untuk Apindosu ya. Jadi belum sampai nasional, ke pusat. Belum ke pusat lah. Pantau, ya. Tapi kalau yang sudah yang kita kerjakan di Apindosu, ya, nah kita sudah ada kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara, ya, membuat satu platform kemitraan
oleh Pak Kadis, beliau berikan nama sihidrasumut.com. Oke. Ya, nah jadi nanti di sana bisa kelihatan UMKM semua bisa masuk, ya. Nah sekarang sudah ada sekitar 600 gitu UMKM yang terdaftar di sana. Ya, nah cuma kadang-kadang ini kan sesama UMKM bisa ini juga kemitraan, karena umpamanya rumah makan butuh daging ayam. Iya, ya, saling dukung lah ya. Saling mendukung. Iya. Tapi kadang juga kan kalau ada usaha besar yang ikut daftar kan itu juga bagus. Ya mana tahu nanti usaha besar kalau mau buat acara ini, oh di sini ada yang ini, tinggal bisa ini. Iya, atau, bisa supply. Bisa supply atau macam-macam lah ininya. Ya. Iya, iya. Nah itu konsepnya. Nah ini sedang kita coba perbaiki terus. Komitmen dari Dinas Koperasi UKM-nya Provinsi Sumatera ini cukup bagus. Mereka ada alokasikan orangnya berapa orang untuk ke websitenya ini supaya diperbaiki terus. Okay. Ya. Mengupdate-nya lah ya. Update-nya. Nah kemudian tapi itu kan tadi yang seperti saya bilang yang Malaysia itu kan juga sampai ke pendanaan semacam ya. Nah untuk yang pendanaan ini kalau ada investor-investor besar yang tertarik untuk yang seperti ini, nah ini bisa hubungi kita bisa bantu kolaborasi, mungkin ada dana CSR-nya, mau alokasikan sekian ini, nah kita bisa bentuk satu perusahaan tersendiri khusus untuk umpamanya membantu ke UMKM ini. Yeah. Nah, jadi mungkin nanti ini seperti holdingnya untuk UMKM bisa terjadi, ya. Nah, jadi si UMKM ini kita lihat, oh ini punya potensi, ya, tapi dia masih pribadi, umpamanya usaha perorangan ini ya. Nah, tapi kalau kita mau masuk gimana? Nah, jadi di batch yang 6 kita waktu itu ada satu UMKM yang seperti itu, beliau butuh modal, ya, tapi dalam pemikiran beliau, kita udah dari awal udah sarankan kalau ibu mau mencari investor, kerjasama dengan investor, nggak bisa pakai usaha perorangan kayak gini. Kalau mau long term, jangka panjang, berarti investor taruh modal kan, timbul pertanyaan berapa untungnya apa, sahamnya berapa, betul. Ya, nah jadi kita sarankan kepada beliau untuk membentuk PT perorangan, ya. Nah waktu itu awalnya kita nggak tahu, rupanya beliau masih belum paham sampai di mana dalam bayang beliau membentuk PT itu modalnya mesti sekian juta, biayanya itu sekian juta, ya. Nah jadi setelah 2-3 kali beliau tapi kok nggak jalan-jalan, ternyata saya baru ngomong lebih detail. Oh saya bilang, Bu, kalau bentuk PT perorangan itu biayanya cuma 50.000 aja, saya bilang. Beli voucher dari Kemenkumham punya itu, kemudian daftarkan langsung jadi. 1 hari selesai, ya bilang. Ya, jadi saya kasih lihat beberapa contoh yang terkait ke PT perorangan punya. Beliau baru bilang, saya pikir kalau membentuk PT itu mesti modal sekian ratus juta. Ya, nah jadi terakhir beliau sudah membentuk ya PT perorangan. Nah, cuma saat ini saya sarankan beliau jangan dulu proses yang NPWP yang 0,5% dulu, karena kebetulan ada kawan lain yang proses dan masa berlakunya hanya sampai 31 Desember 2024. Jadi saya bilang mungkin coba tunggu dulu, nanti awal tahun 2025 ya, nah baru coba diproses secara online. Nah, kalau mereka bisa terbantu 0,5% punya, lumayan. Lumayan. Jadi karena PP-nya itu kan PP yang 23 tahun 2018 itu sih bisa, kalau yang PT bisa sampai 3 tahun. Ya, nah cuma saya belum terpantau yang PP 55 itu sampai sejauh mana. Ya, nah jadi ya kita lihat dulu. Saya waktu itu saya sarankan mungkin nanti 2025 nanti awal baru coba diproses, nanti kita lihat bisa berlaku sampai berapa lama. Nah, ini mengenai pajak ya. Nah setelah itu nanti baru beliau manfaatkan ininya secara bertahap, ya, pindahkan usahanya dari perorangan menjadi ke PT. Setelah itu baru nanti butuh modal tambahan atau apa, nah nanti si investor baru bisa masuk gimana kolaborasi. Ya, Nah, berarti
kalau ada investor yang tertarik, mungkin kita bentuk suatu holding untuk yang UMKM. Nah dari sini Betul, baru betul, kita betul. ini ya. Jadi mereka baru ada yang mengarahkan dengan Iya, benar. ya. Oke, saya coba masuk ke pasal 52 ya. Ini ada pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum UMKM. Ini dalam pasal ada. Kira-kira bagaimana menurut Bapak ini? Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum UMKM. Tadi Bapak cerita ada 600 UMKM ya. Kira-kira ada nggak pernah kena hukum, masalah hukum dan itu dibiarkan atau malah ada oknum yang dari pihak pemerintah yang coba malah mempersulit dan lain-lain. Karena di pasal 52 ini jelas dibuat angka 1 ini pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum UMKM. Kebetulan bidang saya di bidang accounting finance, jadi hukum kan saya nggak gitu. Nggak di sana ya. Ya, tetapi yang saya tahu di Plut itu dia ada yang tadi ada itu, ya. Mereka ada bisa memfasilitasi. Cuma kalau ada UMKM yang kita ada masalah gini-gini nih, kalau hukum karena bukan bidang saya tinggal arahkan ke Plut aja. Tapi ya, tetap ada yang handle ya. Oke, berarti nggak masalah tuh ya. Oke, kita coba masuk ke pasal 60 angka 1 ya. Ini masuk yang tempat tadi yang saya ceritakan. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik paling sedikit 30% total luas lahan areal komersil, terminal, bandara udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat, tol. Jadi sebenarnya lokasi-lokasi ini memang lokasi strategis yang banyak komunitas yang singgah di sana, banyak orang yang singgah di sana, dan ini membawa sesuatu produk itu menjadi bisa ada nilai jualnya. Kira-kira bagaimana pemerintah memberikan penyediaan tempat promosi ini? Apakah Bapak merasa di pengembangan UMKM di Apindosu ini merasa ada nggak kira-kira penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM ini ya, untuk infrastruktur yang Bapak rasa? Ada nggak kira-kira? Kalau kita lihat tol dari Medan ke Tebing di tengah itu kan ada rest area. Ya, rest area. Karena memang banyak juga yang berjualan. Nah, kalau lihat dari instansinya jualan mereka, ya sebenarnya mereka sepertinya masuk kategori UMKM. UMKM, betul. Ya. Nah, cuma gimana daftarnya, gimana ininya, nah itu kan kita nggak bisa masuk ke dalam untuk tahu itu. Oke, kita masuk yang pasal terakhir aja nih Pak. Makasih lah. Jadi pasal 102 ini insentif kemitraan. Ini angka 2 ini ada di huruf A, pengurangan dan peringanan pajak daerah. Yang di B, restribusi daerah. Di C, bantuan modal. Di D, bantuan riset dan pengembangan. Di E, fasilitas pelatihan vokasi UMKM dan garis miring atau koperasi. Jadi di angka 4 ini, 4A, melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor. Kemudian di huruf F-nya, melibatkan UMKM dalam perluasan akses pasar. Jadi yang saya lihat ini, Bapak terasa nggak insentif kemitraan yang dikatakan itu khususnya ya, tentang retribusi daerah, peringanan pajak, dan hal-hal yang memang kena ke memberatkan biaya. Bagaimana ini kira-kira? Paling yang tadi ya ini kan secara garis besar memang bisa dibilang pemerintah cukup mendukung melalui peraturan, kebijakan ini segala macam ya. Nah, jadi kalau yang terkait ke seperti perdana tadi sudah ada yang dana kur, kemudian kemitraan, apa yang BUMN yang dari labanya. Berarti dukungan pemerintah cukup lah ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya ini bisa dibilang mereka pada saat membuat kebijakan aturannya itu sudah cukup mengcover, walaupun mungkin nanti masih ada sedikit. Tapi kerjasamanya udah baik Pak ya. Tinggal sebenarnya pada pelaksanaannya ke orang per orangnya itu nanti gimana? Mungkin nanti oknum-oknumnya. Di daerah sini ini kebetulan dapat pejabatnya yang bagus, nah ini mungkin di sini bisa lebih. Iya. Tapi yang kita harapkan kalau memang di UMKM ini kita anggap
para yang semua terlibat itu kita berpegang pada hati nurani lah ya. Karena kita ingin semuanya bisa hidup berbahagia, bisa hidup dalam mensejahterakan keluarganya, bisa bersama mengangkat perekonomiannya. Terima kasih Pak. Jadi sebagai akhirnya kira-kira pesan dan harapan Bapak, Pak Muntong sendiri untuk pemerintah daerah, baik dunia usaha maupun masyarakat, kira-kira apa Pak? Yang paling utama saya mewakili Apindo, selaku ketua UKM IKM Apidosu. Ya, nah jadi kebetulan kita juga ada dilibatkan juga di program yang Wirausaha Merdeka. Ya, jadi di Kemendikbud ini ada 2 program, satu Wirausaha Merdeka, satu lagi MSIB. Ya, MSIB. Nah, jadi yang Apindo ikut punya melalui MSIB punya. Ya. Nah, kalau yang Wirausaha Merdeka ini juga mencetak entrepreneur juga. Ya. Nah, cuma ini dari Kemendikbud langsung ke masing-masing universitas. Ya. Nah, jadi kalau yang MSIB ini Kemendikbud ke Apindo ataupun perusahaan yang lain, mitranya segala macam. Nah, ini untuk jadikan tempat magang dan studi independen bersertifikat. Nah, mungkin dari sisi penamaan, ini kan wirausaha mereka. Jadi ini mendapat dukungan lebih gede dari Kemendikbudnya. Jadi seperti yang sampaikan pihak UMSU, pelaksana dari wirausaha mereka ini disebut. Nah, di batch tahun lalu mereka dapat jatah sekitar 300-an mahasiswa. Di batch yang kali ini mereka dapat jatah sekitar 500-an. Jadi meningkat hampir 2 kali. 50-60%. Ya, sekitar itu. Sementara di MSIB ini, ya, sebenarnya kita punya program itu juga ini meningkat juga. Meningkatkan UMKM sama menciptakan pengusaha baru yang mahasiswa yang ini kan. Nah, tapi ini jatahnya nggak naik. Ya, sehingga ini kan penularan ininya ke ininya kan jadi nggak belum optimal, karena sebelumnya dari Apindo punya DPN Apindo Pusat, rencananya sebelumnya ada 11 provinsi yang mau ikut. Ya, tapi karena kuota yang diberikan itu nggak meningkat, ya, nggak bertambah, jadi terakhir yang bisa ikut hanya 9. Ya, ada 2 yang mundur. Ya, nah, jadi barangkali kalau pemerintah bisa melihat secara keintinya, bukan dari segi penamaan aja, tapi ini yang dilakukan sebenarnya apa? Dari hasilnya ya, outputnya ya. Nah, karena sebenarnya yang kebanyakan di sini ini adalah mitra Kemendikbudnya itu umpamanya perusahaan-perusahaan gede. Nah, kalau itu kan mereka memang lain cerita, karena mereka magang di sana. Kemudian setelah selesai mungkin mereka mahasiswa ini cenderung bekerja di sana. Tapi di sekian banyak mitranya Kemendikbud di program MSIB ini kan ada Apindo yang wujudnya ininya tujuannya kan berbeda dengan yang ini. Betul. Nah, kalau bagi perusahaan yang gede ini mereka penghematan kos. Kenapa? Karena mereka bisa dapat pekerja magang yang mahasiswa tanpa keluar biaya lagi. Betul. Ya. Betul. Nah, kalau mengacu ke Singapura, kebetulan dulu anak saya kuliah di Singapura udah tamat. Ya, jadi di Singapura itu kalau yang magang kayak gitu, ya, pemerintah subsidi 30% atau berapa persen. Ya. Jadi si perusahaan yang membayar sekitar 70% atau sekian. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat hal yang sisi yang dilakukan di Singapura, mungkin kalau kena keterbatasan anggaran atau kena apa gitu pertimbangan, nah, supaya bisa lebih banyak partisipasi, ya, nah barangkali cara seperti bisa kalau dia magang ke program MSIB punya, nah jadi perusahaan tanggung umpamanya 70%, ya. Nah, pemerintah cuma tanggung 30%. Tapi kalau khusus untuk magang melalui Apindo ini, submitranya kan UMKM. Nah, ini dibebaskan. Nah, supaya banyak UMKM yang bisa ikut.
ya, dan bisa menular ke lebih banyak mahasiswa. Nah, itu barangkali itu satu hal yang saya. Bapak Muntong, SE, ini catat akuntan ya Pak ya. Ya, terima kasih atas undangan kami ke Apindosu dan Bapak sudah hadir memberikan banyak masukan terkait UMKM. Jadi acara ini kami akhiri dengan pesan bahwa kami dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomen Sen Medan, konsentrasi bidang hukum bisnis, menghimbau pada masyarakat khususnya generasi muda atau mahasiswa yang terkait UMKM atau hukum dapat menghubungi Fakultas Hukum UHN Medan, Prodeo et Patria. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Pak.